Dan selamat malam para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Jumpa lagi dengan saya Daeng Wahidin, yang akan selalu ikut serta menjaga kewarasan rakyat Indonesia dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemirsa Logika Rakyat hari ini, saya tadi selintas scroll gitu kan, ada pidato Pak Prabowo. Saya nggak tahu tapi udah mungkin ya sebulan yang lalu lah, di acara, karena ini kan hanya klipnya aja ya yang saya lihat itu. Dia menyatakan bahwa sesuai dengan hasil survei Harvard University, Indonesia peringkat nomor 1 negara paling bahagia di dunia, ya kan? Itu disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Seharusnya kan kita harus melihat dulu lah. Ini juga protokolernya juga kadang-kadang terlalu cari muka dan terlalu saya terlalu lebih tidak cross check dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo itu kan harus, sebelum disampaikan oleh Pak Prabowo, harus dicermati dan dicerna dulu dengan baik gitu loh. Kalau melihat kondisi hari ini di awal tahun 2026, faktanya di lapangan kan makin hari kan makin banyak orang yang susah. Saya lihat data di internet bahwa jumlah orang miskin di Indonesia itu sebanyak 171 juta. Jika dipakai dengan standar ukuran negara middle class ya, artinya kelas menengah, negara menengah, itu pendapatan penghasilannya per hari itu sekitar 6,85 US dollar. Nah, jadi kalau kita kurskan dengan apalagi ini standar dolar Kementerian Keuangan APBN kita sebesar 16.500, ya tinggal dikali aja 16.500 dikali 6,8 US dollar. Itu kalau tidak salah nilainya hanya 100 berapa gitu, 103 ribuan lah kurang lebih, ya kan. Nah kembali kepada bahwa statement Pak Prabowo menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara paling bahagia. Itu harusnya kan, kalau misalnya itu hasil studi daripada Harvard University, harusnya kan dilihat juga bahagia dari sisi mana. Bahagia dalam penderitaan pura-pura bahagia, ya kan, atau memang asal bahagia gitu loh, ya kan. Hari ini kita dengarkan lagi satu kasus seorang anak SD usia 8 tahun di Kendari itu meninggal dunia, digilas oleh truk, ditabrak oleh truk karena disuruh oleh ibunya untuk jual tisu hanya karena gara-gara tidak ada nasi di rumah. Nah, ini kan anak SD ini. Terus yang makan bergizi gratis itu apa gitu loh? Gunanya apa? Berarti ada seorang anak yang tidak kebagian makan bergizi gratis itu yang setiap hari, yang kalau kita lihat di mana-mana Pak Prabowo selalu mendengung-dengungkan sebuah prestasi bahwa kita dalam 1 tahun bisa memberi makan sekitar 55 juta anak Indonesia, yang sementara di Brasil 40 juta hanya mencapai 1 tahun, ya kan. Tapi faktanya di lapangan ada anak, ya kan, 8 tahun disuruh oleh ibunya pergi harus jual tisu untuk agar supaya bisa makan hari itu gitu loh, ya kan? Ini kan potret ironis. Belum kemarin lagi, ya kan, seorang anak di NTT, ya kan, hanya karena tidak bisa beli buku dan pensil seharga 10.000 mati gantung diri. Ini sebuah potret ironis. Apakah ini bahagia, ya kan? Apa jangan-jangan masyarakat kita ini pura-pura bahagia, atau karena laporan anak buah presiden ke atas ini menyatakan yang penting asal Prabowo senang, asal bos senang.
ya kan, tidak melihat situasi-situasi real yang ada di lapangan. Kenyataannya seperti apa? Bahwa saat ini daya beli masyarakat sudah menurun. Kelas menengah sudah mulai makan tabungan. PHK terjadi banyak di mana-mana. Daya beli masyarakat menurun, ya kan? Pasar saham kita tergoncang. Gitu loh. Sementara industri tidak tumbuh. Stuck. Ya kan? Karena memang Menteri Perindustriannya ngaco, nggak tahu programnya apa. Dalam rangka mengejar program Pak Prabowo untuk bisa Republik kita ini tahun 2026 ini, seperti kata Pak Purbaya, ada pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, dan kemudian tahun 2009 8%. Ya kan? Lagi-lagi, ya kan, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di setiap pidato-pidatonya yang begitu menggelegar, begitu semangat, ya kan, begitu luar biasa, ya kan, tidak bisa diimplementasikan oleh bawahan-bawahannya, ya kan, karena selalu Pak Prabowo mengemas kesan isu persatuan, walaupun di bawah pembantu-pembantunya menterinya nggak benar, banyak yang nggak benar, banyak yang korupsi, banyak yang cari muka, banyak yang nggak bisa kerja, atas selalu dikemas dengan atas nama persatuan, kabinet ini tetap dipertahankan, ya kan? Itu faktanya. Jadi sehingga rakyat lagi yang dikorbankan, ya kan? Bagaimana bisa mengejar pertumbuhan ekonomi kalau industri tidak tumbuh, ya kan? Industri tidak tumbuh, kredit macet 200 triliun, 275 triliun yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan ke Bank Himbara. Emang menyasar UMKM? Tidak. Di bawah 10%. Jadi 275 triliun itu hanya dibelikan SBI, dibelanjakan SBI di Bank Indonesia, yang ujung-ujungnya adalah bunga berbunga, ya kan? Akhirnya negara membayar lagi lewat pajak rakyat. Jadi Bank Himbara banyak tidak bekerja, UMKM kita tidak kebagian kredit. Yang kebagian kredit itu hanya taipan-taipan yang 9 naga, ya kan, menguasai 5.000 triliun lebih pinjaman dari bank-bank itu, ya kan? Di mana kepribadian negara hari ini, ya kan? Di mana kesedihan? Pak Prabowo harus melihat ini. Ini dalam waktu yang singkat udah 2 ini kejadian dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, ya kan? Si dari NTT yang karena tidak bisa beli buku, ya kan, tidak bisa beli pensil seharga 10.000, anak itu gantung diri. Kemudian ditambah ini seorang anak kecil, namanya Najwa kalau nggak salah, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Karena tidak bisa makan, tidak ada nasi di rumah, disuruh belanja, disuruh jualan tisu oleh ibunya, sehingga dia mati terlindas truk. Di mana peran serta negara? Padahal udah jelas sekali konstitusi kita. Prabowo selalu berbicara tentang konstitusi setiap pidato-pidatonya. Pasal 33. Nih, saya bacain dulu pasal 33 ya. Biar apalagi ini pemirsa Logika Rakyat juga paham. Nih, oke, kita bacakan dulu pasal 33. Ya kan, nih. Pasal 33 nih ya, undang-undang yang sudah diamandemen nih. 1 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ya kan? Nah, ini disalahartikan. Kekeluargaan, keluarga pejabat, keluarga taipan, ya kan? Keluarga-keluarga 9 naga itu, konglomerat itu, anak, cucu, cicitnya, ya kan? Yang dikasih kredit, yang bukan keluarga pejabat, yang bukan keluarga orang kaya, UMKM kecil, itu nggak bakalan dapat kredit murah. Yang ada disuruh minta jaminan. Kredit-kredit di bawah 100 juta yang harusnya tanpa anggunan, yang terjadi di bank-bank BNI, cabang-cabangnya, BRI, Mandiri, BSI, terutama BSI, ya kan, bank syariah, tapi gayanya gaya rentenir, ya kan, itu minta anggunan di masyarakat, ya kan. Berapa sih kredit macet dari rakyat kita ini yang berusaha untuk bagaimana mengembangkan usahanya
dibandingkan dengan apalagi modal-modal para taipan-taipan yang 9 naga itu yang gede-gede, udah itu uang dana sebesar gitu dipakai untuk merampas tanah-tanah rakyat, merampas tanah-tanah adat, hutan kawasan disikat semua sama dia. Kita juga yang membiayai gitu loh. Ya kan, ngaco ini. Ini karena kenapa? Kurangnya pengawasan ke bawah. Selalu terima abes-abes. Ya kan? Mana mau dibilang bahagia kalau begini. Ya kan? Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya kan? Sawit kita, ya kan, menyangkut hajat hidup orang banyak untuk minyak goreng atau apa. Dari 16 juta hektar, ya kan, PTPN kita, BUMN kita hanya menguasai berapa? Ya kan? Kemarin ada seluas mungkin yang udah disita negara 6 juta hektar, dibagikan lagi, harusnya dibagikan aja kepada masyarakat setempat yang sudah dirampas tanahnya, ya kan, 2,5 hektar atau 5 hektar per kakak misalnya, tapi nggak dibagi-bagi. Yang terjadi adalah permainan-permainan lagi nih, para cukong-cukong, ya kan, para pemain-pemain sawit, ya kan, rombongan-rombongan kayak Wilmar, Permata Group, terus Astra Group, terus siapa lagi ini, yang merek-merek Sinar Mas Group, ya kan, ini membuat apalagi ini centeng-centeng kecil di bawah yang mengatasnamakan rakyat. Ya kan, di sini banyak sekali yang terlibat oknum-oknum purnawirawan TNI, Polri, mainkan ini barang melalui Agrinas, ya kan, tidak diserahkan langsung ke masyarakat. Padahal masyarakat, apa susahnya diserahkan aja ke masyarakat, menjadi kebun inti rakyat, PIR, dulu istilahnya PIR, ya kan. Nah, dan jadi konsesinya ya tinggal diambil, bikin perjanjian misalnya dengan negara. Nanti kalau hasilnya panen hasilnya ya setengahnya buat kalian, setengahnya buat negara, kan lebih bagus begitu, ya kan. Ini mau dikembalikan lagi di acara di kada ini. Hati-hati, orang Indonesia itu banyak akal bulusnya dalam hal modus-modus kejahatan. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini poin 4 ini yang paling banyak dilanggar. Baik itu ada kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa. Ini yang paling banyak dilanggar. Ya kan? Ini nauzubillahi min zalik nih. Nah, kemudian kita masuk kepada apa lagi ini, persoalan pendidikan kita, ya kan. Nah, ini pasal 31 nih. Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu yang anak-anak NTT gimana itu bisa luput, bisa karena nggak bisa beli buku dengan pulpen hanya harga Rp10.000. Dia harus gantung diri, bunuh diri agar ibunya tidak sakit hati dan tidak menyusahkan orang tuanya. Mana ini negara ini? Ya kan? Kemana? Kemudian 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ayat keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jelas 20% dari APBN. Kalau APBN kita kurang lebih sekitar 4.000 triliun per tahun, maka ya harus kurang lebih sekitar 800 triliun yang dialokasikan untuk membiayai seluruh pendidikan nasional kita, minimal dasar dan menengah, gitu loh. Minimal dasar. Ini kan tidak dijalanin, ya kan? Akhirnya beli buku susah, beli pulpen susah, orang mati, ya kan? Nah, belum lagi anak-anak itu yang tadi yang di Kendari, ya kan?
karena tidak ada nasi. Ini MBG-nya kena nggak sih? Masuk nggak sih? Dapat nggak itu anak itu makan bergizi gratis di sekolahnya sampai tidak ada lagi nasi di rumahnya? Terus di mana kemudian negara? Ya kan? Tetap ini negara bertanggung jawab. Semua level, baik itu peringkat dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kemudian provinsi, kabupaten, kota madya, provinsi dan pemerintah pusat, ya semua. Ya kan? Ini ada kesalahan di negeri kita ini, ya kan? Ada kesalahan dari pelaksanaan negeri kita ini. Nah, apalagi ditambah dengan pasal 34. Ini paling jelas ini. Akibat daripada dua kejadian itu, maka negara, pemerintah hari ini sudah melanggar konstitusi. Pasal 34, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya kan? Dan yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini pasal 34 yang paling banyak dilanggar oleh pejabat kita hari ini di semua tingkatan, mulai pusat sampai daerah sampai di tingkat desa. Ya kan? Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Buktinya ada yang mati nggak makan. Itu kepala desanya mana, lurahnya mana, camatnya mana, bupatinya mana, wali kotanya mana, gubernurnya mana, ya kan, presiden dan menteri-menterinya mana, ya kan? Kok bisa ya, hal-hal seperti itu luput dari pengawasan kalian? Berarti memang orang-orang miskin ini tidak kalian urus. Ya kan, kalian hanya memelihara oligarki, para politikus busuk, ya kan, para penjahat-penjahat, mafia-mafia beras, mafia-mafia tambang, mafia-mafia sawit, mafia-mafia illegal logging. Itu yang dipelihara oleh negara, yang dilakukan hari ini. Faktanya demikian, sehingga abai terhadap tugas fungsi yang sebenarnya, ya kan, menjaga rakyat. Ini jelas fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini semua pejabat-pejabat kita ini semua padahal dia dilantik di atas kitab suci, ya kan, disumpah, ya kan, sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar amanah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian tidak jalankan itu semua. Buktinya ada korban. Ini memalukan, memilukan sekaligus memalukan. Dua potret anak kita yang sekarang ini mati sia-sia karena tidak diurus oleh negara. Kurang ajar, ya kan? Nah, tambah lagi nih, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemarin kita dengar ada 11 juta, ya kan, yang oleh PBI, peserta bukan iuran BPJS Kesehatan, dihapus oleh BPJS Kesehatan, dihapus. Kan kurang ajar nggak? Mengakibatkan ratusan ribuan orang yang cuci darah tidak bisa berobat. Padahal ini jelas nih, ya kan? Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum dari pelayanan kesehatannya. Makanya aja BPJS Kesehatan, seluruh rakyat Indonesia ini udah ditanggung. Jadi Pak Prabowo bagus itu program Anda itu, ada medical check up gratis, ya kan? Tapi sayang, ya kan, medical check up itu ya bisa kita, orang yang sehat maupun sakit itu bisa. Tapi kenapa orang yang jelas-jelas yang butuh cuci darah, ya kan, ada ratusan orang di Depok tidak terlayani karena, ya kan, peserta bukan iuran ini yang harusnya ditanggung oleh negara di-lock oleh, dikunci oleh ini, datanya dihapus oleh BPJS Kesehatan. Kurang ajar ini, ya kan? Ini yang dimaksud Pak Prabowo, negara Indonesia, rakyat Indonesia paling bahagia.
Ya kan? Apakah ini yang dimaksud dengan negara Indonesia itu negara paling bahagia dan menikmati kemerdekaan yang sudah direbut dari penjajah 80 tahun. 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Masih ada anak kita yang mati hanya karena tidak bisa makan, hanya karena tidak bisa beli buku dan pulpen, ya kan? Dan hanya karena ya kan pelayanan kesehatannya dicabut secara terang-terangan oleh negara. BPJS Kesehatan yang disuruh tangani untuk menangani seluruh jaminan kesehatan rakyat Indonesia tidak bertanggung jawab, ya kan? Ganti itu direkturnya, itu direktur BPJS Kesehatan, ya kan? Dan dewan-dewan pengawasnya juga itu kerja yang benar dong, apalagi perwakilan dari buruh tuh, ya kan? Dewan pengawas kesehatan, tolong itu diperjuangkan, karena yang banyak yang menjadi korban 11 juta itu adalah keluarga-keluarga kaum buruh, keluarga-keluarga rakyat jelata, keluarga-keluarga nelayan, petani yang memang tidak mampu. Ya kan, brengsek memang kalian ini, ya kan? Mana negara bahagia kalau begini, ya kan? Yang ada rakyatnya disuruh mati, dipaksa mati, sengaja dibiarin mati, gak diurus oleh negara. Apa ini, ya kan? Ini jelas ini amanah konstitusi. Jadi Pak Prabowo jangan cuma bisa baca apalagi ini pasal 33 doang, ya kan? Pasal-pasal 34, pasal 31 ini penting yang hari ini yang ingin dirasakan oleh rakyat, Pak, ya kan? Makanya tidak heran saya mendorong Anda untuk segera melakukan resapel, karena banyak sekali pembantu-pembantu Anda itu tidak bisa kerja. Jangan sampai terlambat Pak Prabowo untuk melakukan. Bisa jadi ini adalah sebuah grand design yang sengaja diciptakan oleh orang-orang rejim sebelumnya, yaitu rejim Joko Widodo, rejim Sontoloyo, ya kan, yang tukang ngacak-ngacak Mahkamah Konstitusi, yang ijazahnya palsu, itu sengaja agar membuat citra Pak Prabowo itu menjadi jelek, ya kan? Padahal Pak Prabowo seperti kita katakan dihormati, disegani di dunia internasional, ya kan? Bahkan terakhir diangkat di Indonesia, terpilih sebagai ketua, ya kan, Dewan HAM di PBB Indonesia, ditunjuk jadi ketuanya. Karena kenapa? Ya kan, politik luar negeri Pak Prabowo cantik, tapi sayangnya, ya kan, sayangnya tidak bisa diolah dengan baik oleh pembantu-pembantu Anda yang ada di Republik ini, dari semua jajaran, ya kan, mulai dari tingkat desa, ya kan, kelurahan, camat, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, ya kan, tidak bisa kerja becus untuk mendukung apa yang menjadi program-program Bapak, ya kan. Apalagi wakil presiden Anda cuma pelangga-pelongo, datang kunjungan-kunjungan, ya kan, ngasih bantuan enggak seberapa. Bukan seperti itu, tidak ada solusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, gitu kan. Belum lagi persoalan makan bergizi gratis yang harus menyedot anggaran pendidikan kita, ya kan, yang harus itu saja kurang 20% itu kurang, ya kan, untuk biayai. Bagaimana membiayai anak-anak kita sekolah itu juga disikat juga, diambil juga. Sudahlah, kita bukan mau makan bergizi gratis, adalah program yang bagus. Cuma jangan karena hanya kejar target, ingin pecah rekor dunia, ya kan, kekurangan dananya diambil dari dana pendidikan. Nah, harusnya Pak Prabowo beserta dengan menteri-menteri harus lebih kreatif, ya kan. Itu pengemplang pajak ambil, direkapitulasi ulang, ya kan, diambil, diminta kembali, bukan dibiarkan begitu saja, ya kan. Belum lagi penjahat-penjahat, ya kan, perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia bisa kita gunakan dana CSR-nya, ya kan. Kalau perlu naikkan pajak ekspor, ya kan, buat pemerintah, pemasukan dari pemerintah, ya kan. Hari ini, ya kan, sudah mengeruk tambang kita ratusan tahun, masa Indonesia cuma kebagian sekitar 15% dividen buat negara. Naikkan dong jadi 30% buat negara, ya kan. Jadi sehingga postur APBN kita itu bukan 86% dari pajak, tapi benar-benar bisa diturunkan, ya kan. Artinya ada 50% masuk dari hasil dividen, apalagi ini tambang-tambang kita, kekayaan negara kita yang dieksploitasi, gitu loh, ya kan. Nah,
Ini juga saya juga dalam kesempatan tidak menyalahkan 100% ya pemerintah pusat, karena kan ada nun jauh di sana, tetapi secara struktur organisasi pemerintah pusat tetap menjadi bertanggung jawab persoalannya, ya kan? Bagaimana tentang data-data orang-orang miskin tadi dan anak-anak terlantar itu tadi, ya kan? BPS tidak bekerja. Makanya kemarin waktu Pak Prabowo menyatakan kita berupaya untuk merancang undang-undang satu data. Nah, itu mana itu undang-undang satu data? Yang setahu saya diperjuangkan oleh Mbak Rike Diah Pitaloka, yang karena terlalu pokar akhirnya dia geser-geser ganti-ganti komisi bersama dengan Pak Menteri Koperasi Peri Juliantono gitu loh, yang begitu getol ingin agar data-data BPS ini benar-benar nanti satu data bagi semuanya. Kalau pakai data-data kementerian ini itu salah, banyak kelirunya, ya kan? Ya. Nah, data-data ini harus dihimpun dari tingkat desa. Nah, desa yang sudah dikasih buat dana desa sebesar 1 sampai 3 miliar, ya manfaatkan dong. Lakukan dong sensus dengan benar, ya kan? Karena yang mengetahui bahwa di situ ada orang miskin adalah RT RW setempat, ya kan? Inilah akibatnya, karena ya banyak juga oknum-oknum kepala desa, ya kan, yang melakukan korupsi dana desa ini. Jadi, aduh, udah kacau balau ini negara, ya kan? Jadi kita minta ketegasan daripada apalagi ini pemerintah pusat dalam untuk melakukan tindakan itu semua, ya kan, minimal membuat satu database yang tepat. Kalau memang BPS, ya udah BPS saja sudah, tidak boleh berbagai macam sumber data yang tidak valid. Kan data ini kan oke, ke depan kan berbicara data berapa jumlah orang miskin, ya kan? Kalau kita tanya ChatGPT, ya, berapa orang miskin di Indonesia saat ini? Jika berdasarkan standar middle income, ya kan, itu sebesar 171 juta jiwa. Bayangkan, 171 juta dari 280 juta orang. Jadi yang kaya itu hanya segelintir orang, ya kan? Dia yang begitu banyak mudah mendapatkan akses dan lain-lainnya. Nah, ini berbahaya, ya kan? Nah, jumlah pergaulan kita bertambah, orang miskin bertambah, ya kan? Daya beli menurun, ya kan? Pasar saham kita dihancur-hancurkan oleh elit global, ya kan? Bagaimana melawan elit global itu? Ya itu tadi, dengan memperkuat pertahanan rakyat semesta. Bagaimana ukuran pertahanan rakyat semesta itu? Ya rakyat diajak semua untuk ikut bersatu menjaga kedaulatan negara kita, tapi sejahterakan mereka, ya kan? Jangan sampai mereka dipelihara oleh antek-antek asing, disejahterakan oleh antek-antek asing dan pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Itu jelas. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Prabowo hari ini kalau ada 2 lagi kasus seperti ini? Masa tidak dengar? Ya kan? Jadi Prabowo harus serius. Katanya kan saya dengar Pak Prabowo begitu sangat mencintai anak-anak Indonesia. Ya ini Pak, ada anak, ya kan, karena tidak bisa makan nasi, terpaksa disuruh pergi jual tisu oleh mamanya. Akhirnya dalam hal dia lagi sedang berdagang, dia dilindas oleh truk. Udah truk kayu lagi. Tuh kayunya dicek dulu tuh, jangan sampai illegal logging lagi. Ya kan? Inilah semua potret di negeri kita yang harus segera kita selesaikan. Ya kan? Itu jelas, itu tadi yang saya baca itu amanah undang-undang. Ya kan? Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 34 tentang anak fakir miskin, anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, ya kan? Pasal 32 bagaimana Anda bisa menggunakan apalagi ini menggunakan kekuatan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita itu untuk digunakan sama makmurnya kepentingan rakyat. Bukan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Karena jika hanya dikuasai oleh segelintir orang, maka ya segelintir orang itu juga yang merasakan nikmatnya kemerdekaan itu. Terus rakyat kapan? Cuma disuruh bilang sabar, ya kan? Pak Prabowo bilang, ya kan, atas nama persatuan terus, ya kan, biar nggak becus jadi menteri, ya kan, cuma warawiri nggak jelas, ngomongnya aja nggak jelas menterinya, ya kan, masih aja dipertahankan. Sudah jelas-jelas terlibat kasus korupsi, masih aja dipertahankan. Dicarikan dalih dan dalil bagaimana caranya, dan yang terkini adalah bagaimana atas nama persatuan elit bersatu. Bagaimana bersatu antara yang
yang memiliki nasionalisme itu yang cinta NKRI dengan pengkhianat rakyat, pengkhianat negara. Nggak bisa disatukan yang begitu, ya kan? Betul ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, perbedaan ini, tapi kalau dia nyatakan itu bersatu dalam sebuah organisasi, ya kan, yang Bapak pimpin, ya harus yang tahu dan mengerti betul apa yang menjadi visi misi presiden. Yang mengerti cuma Pak Prabowo, masalah undang-undang dasar, masalah konstitusi, menterinya nggak ngerti, malah mengkhianati. Ya terus diajak terus, dijadiin menteri terus, nggak diganti-ganti. Ya kan, malah backingi pengusaha-pengusaha nakal, ya kan, malah membackingi para mafia-mafia itu. Gimana? Terus itu selalu dibilang kita atas nama persatuan. Betul, negara itu tidak mungkin mengalami sebuah kesejahteraan, kemakmuran kalau tidak dalam damai. Persoalannya tidak akan mungkin juga damai kalau elitnya bersatu tapi rakyatnya menderita, tidak bisa makan, tidak bisa beli buku, tidak bisa beli pulpen, tidak bisa kerja, ya kan, tidak bisa menafkahi keluarganya, ya kan, fasilitas kesehatannya tidak bisa berobat ke rumah sakit karena dicabut oleh BPJS Kesehatan. Ini bahaya loh, ya kan. Mungkin ada oknum-oknum yang dititipkan hari ini oleh rejim-rejim yang sebelumnya itu rejim Jokowi untuk bagaimana caranya memperburuk citra Bapak Prabowo. Tapi kalau Bapak Prabowo terus membiarkan kondisi begini, itu sama dengan Bapak Prabowo mengamini, mengiyakan, ya kan? Jadi Pak Prabowo ikut terlibat juga, kan begitu logikanya. Mana logikanya coba? Kalau memang Pak Prabowo tidak setuju, ya ganti dong. Industrinya udah udah acak-adul begini, nggak karu-karuan, tidak diganti, belum diganti-ganti menteri perindustriannya, menteri perdagangannya banyak, masih banyak impor ilegal, ya kan, juga belum diganti, ya kan. Menteri pariwisatanya aja, masa yang teriak di podium bersihkan sampah-sampah di Bali presiden, terus gunanya menteri pariwisata apa? Bagaimana juga menteri-menteri perhubungannya, ya kan, membuat tiket pesawat murah. Ini malah kalau kemarin kita lihat, ya kan, liburan Nataru itu Jakarta Medan sampai 6 juta, ya kan. Bagaimana ini? Permainan tiket apa lagi nih? Jadi orang ke Malaysia dulu, dari Medan ke apalagi ke Kuala Namu di Malaysia, dari Malaysia baru ke Indonesia. Lebih murah tiket ke Malaysia, ke Jakarta daripada Jakarta langsung ke Medan. Walaupun dia misalnya dari Medan kemudian terbang dulu ke Kuala Lumpur baru ke Jakarta. Itu mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta. Kalau dari Jakarta ke Medan langsung itu 6 juta, kan kacau. Mana ini? Bagaimana menghubungkan antar pulau-pulau itu agar segera mereka menikmati semua hasil kemerdekaan kita? Nggak ada, tidak ada yang terlihat, belum ada yang terlihat jelas, ya kan. Padahal udah 1,5 tahun. Kenapa? Karena Pak Prabowo tidak tegas menindak, ya kan, pembantu-pembantu di sekitarnya. Itu saya kira. Jadi tidak jalan ini urusan, Pak, ya kan. Jadi sekali lagi saya sangat prihatin sekali ya dengan kondisi bahwa ada lagi anak-anak kita yang mati, dia sedang jual tisu, disuruh emaknya, ya kan, karena tidak punya nasi di rumah. Masya Allah. Aduh, ini tanggung jawab pemimpin. Ini tanggung jawab pemimpin. Sekali lagi, ini tanggung jawab pemimpin, ya kan. Dan kita berharap itu identifikasi data. Sekarang bagaimana mengukur bansos-bansos itu bisa turun tepat sasaran kalau tidak didata dengan akurat. BPS tidak punya data. Banyak sekali BPS ditanya datanya nggak punya, ya kan. Taruh kata begini, Kementerian Kesejahteraan Rakyat misalnya ingin ingin menyalurkan apalagi ini gas 3 kg. Berapa orang yang membutuhkannya? BPS tidak bisa siapkan data itu, ya kan. Maka kita dorong juga agar supaya undang-undang DPR itu segera mengesahkan undang-undang yang satu data itu BPS. Jadi tidak boleh lagi ada data-data dari mana. Karena ini banyak,
kalau ada dana satu data, banyak orang yang mempermainkan data itu hanya untuk bagaimana melakukan korupsi. Ya seperti misalnya penerima BLT banyak yang terlibat itu adalah keluarga-keluarga dari lurah-lurah itu sendiri, ya kan? Banyak sekali. Ini ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pemirsa. Jadi sudahlah, kita kecewa juga. Ya mudah-mudahan ada perbaikan ke depan Pak Prabowo ya. Dalam hal melihat sudah ada fakta begini, ada anak yang nggak bisa beli buku, beli pensil, gantung diri. Kemudian ada anak nggak bisa makan, nggak punya nasi di rumah. Akhirnya dia harus jualan tisu untuk bantu orang tuanya supaya bisa beli beras dan makan nasi di rumah. Ini sebuah potret yang memilukan dan memalukan. Berikut lagi itu, ya kan, 11 juta peserta yang bukan iuran itu datanya dihilangkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi ini negara ini sedang ingin melakukan pembunuhan massal kepada rakyatnya, ya kan? Aduh, benar-benar parah banget ini, dan belum ada tindakan-tindakan konkret daripada presiden untuk melakukan pembenahan terhadap pembantu-pembantunya sendiri. Mudah-mudahan ya, kita lihat mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa lah segera ada perbaikan-perbaikan pembantu-pembantu presiden yang memang bisa mengerti visi misi presiden, bisa mengerti ideologi apalagi ini kebangsaan yang dianut oleh Pak Prabowo. Banyak nggak mengerti, ya kan? Ya sudahlah, nggak usahlah selalu kemas-kemas bahasa persatuan. Rakyat ngerti gimana caranya bersatu. Yang rakyat tidak ngerti itu kenapa sampai 80 tahun Indonesia merdeka ini orang miskin di Indonesia itu kok tambah banyak gitu loh. BUMN kita rugi, padahal orang beli listrik cash, beli bensin cash, kok bisa rugi? Negara lain bisa maju. Ini apa semua? Kebocoran di mana aja itu semua. Ini hari ini juga ya media sosial udah cukup bisa untuk bagaimana menyampaikan informasi-informasi. Rakyat bisa jadi wartawan menyampaikan itu. Rakyat yang menyampaikan berita viral di medsos malah diintimidasi. Ini apa sih ini negara ini kalau kayak begini nih? Kan itu di Undang-Undang Dasar juga setiap orang dijamin, ya kan, kebebasannya menyampaikan pendapat di muka umum, dijamin oleh negara. Jadi sudah banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang hari ini dilanggar oleh pejabat-pejabat kita. Nah itu harus segera ditertibkan dan diluruskan, karena pasti akan memiliki dampak sistemik yang luar biasa. Karena hari ini juga ya, kalau krisis ekonomi terjadi, daya beli masyarakat turun, ya kan, orang pasar makin lesu, negara lupa memberikan insentif-insentif kepada rakyatnya, yang terjadi adalah krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik hari ini, maka yang terjadi adalah revolusi. Itu saya kira pemirsa ya. Nah, ya apa benar 11 juta BPJS rakyat dicabut? BPJS Kesehatan Pak dicabut itu oleh BPJS Kesehatan. Jadi sekarang saling tuding antara Menteri Sosial dengan BPJS Kesehatan, itu saling tuding. Jadi ada korban di mana itu di Depok, kurang lebih sekitar 100 orang itu tidak bisa berobat, kasihan, tidak bisa berobat kesehatan. Nih, BPJS PBI, peserta bukan iuran dinonaktifkan. Nenek di Depok datangi kantor BPJS karena cucunya terhenti terapi bicara. Dan ini juga yang banyak sekali yang yang cuci darah tidak ini. Jadi ini harus kita protes nih. Saya kira juga buruh harus bersikap ini, karena ya mungkin kita demo aja dulu BPJS Kesehatan itu. Kurang ajar, ini tugas dia ini sebenarnya yang ditanggung. Ini jelas sekali kok, jelas sekali di sini di apa lagi ini. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3 ini jelas sekali. Konstitusi Undang-Undang Dasar ini. Ya kan, kalian jangan melanggar Undang-Undang Dasar terus. Beralibi kalau Undang-Undang Dasar Anda selalu aturan hukumnya ini, ya aturan hukumnya yang salah. Aturan hukumnya yang harus diganti, bukan karena Undang-Undang Dasar itu adalah standar minimum acuan yang Anda harus buat ketika membuat undang-undang. Ya kalau undang-undangnya melanggar Undang-Undang Dasar, ya undang-undang tersebut batal demi hukum. Gitu loh. Makanya ada Mahkamah Konstitusi. Ini juga anggota DPR juga. Jangan kalian asal bikin undang-undang melanggar konstitusi. Ya kan? Gak usah keluar-keluar. Kalau lu merasa hebat, mending lu bantuin. Kalau lu merasa mampu,
Gua bukan merasa hebat di sini, bro. Tapi ada orang yang punya kewenangan untuk itu. Kita rakyat ini hanya punya hak untuk menyampaikan pendapat kita, gitu loh, ya kan? Kalau saya jadi presiden Republik Indonesia, saya habisi semua itu koruptor, saya beresin, ya kan? KPK saya benerin, saya suruh ganti lagi tuh revisi undang-undang KPK, saya kembalikan undang-undang KPK kayak dulu, saya perkuat Polri, saya perkuat jaksa, saya perkuat TNI, libat semua itu. Ya persoalannya kita ini tidak punya kewenangan, gitu loh. Kewenangan anggaran ada di semua pemerintah pusat di sana. Cuma bagaimana kontrolnya, bagaimana mekanismenya. Banyak orang pintar, orang benar di Republik ini yang bisa bekerja, cuma tidak diberikan kesempatan, ya kan? Karena itu tadi akses kekuasaan dikuasai oleh 8 partai politik yang berkuasa di parlemen hari ini. Nah, kolega-kolega mereka inilah yang gong kali kong siapin ini, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi dirjen, siapa yang jadi ketua lembaga ini, ya kan? Udah bukan berdasarkan lagi kemampuan, profesionalisme udah enggak, ya kan? Itu loh. Nah, ini kita dibaca dulu nih ya pesan-pesan dari pemirsa Logika Rakyat ini. Pertanyaan-pertanyaan. Truk membawa kayu, oh ya, Pak Yugia Baskara, ya, saya sudah. Benar gak hukuman mati bagi koruptor? Ya setuju, harus begitu. Hukuman mati koruptor mah udah. Koruptor itu asli pengkhianat rakyat. Jadi wajar kalau dihukum mati. Karena korupsi, kalau perbuatan misalnya hanya mencuri sepeda motor, ya kan, ya itu hanya satu orang aja yang korbannya, yang pemilik motor itu. Tapi kalau korupsi, korbannya itu jutaan seluruh Indonesia termasuk kita. Jalan jadi bolong-bolong, setengah mati, BPJS Kesehatan tidak dicabut ininya. Itu yang anak-anak tidak bisa beli buku, beli pulpen, ya karena anggarannya banyak disunat oleh pejabat, banyak dikorupsi oleh pejabat. Anak-anak yang dikendari yang mati karena tidak punya beras itu, anggaran buat kesejahteraan mereka itu banyak disikat sama pejabat, ya kan? Tambang-tambang ilegal kita banyak merampas tanah-tanah adat rakyat kita. Rakyat kita dibiarin aja jadi babu, dibiarin jadi budak, ya kan? Diusir dari tanah leluhurnya sendiri hanya karena dia tidak punya akses kekuasaan di tingkat pusat. Itu ini isunya si Kura malah mau masuk buat Impres. Saya kira juga ya kita lihat aja, itu baru isu lah ya. Tapi kalau masuk saya kira juga ya, saya pikir ya di mana akal sehat daripada Prabowo kalau masuknya si Kurap itu masuk jadi buat Impres. Omong-omong doang ya sampai hari ini ya wajar kalau masyarakat menyatakan bahwa Pak Prabowo bahwa omong-omong doang ya faktanya begitu gitu loh. Ya, dari sekian banyak yang dia buat kan tidak menyisir persoalan fundamental bangsa ini, yaitu kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kan tidak begitu. Buktinya ada korban gitu loh. Jadi ya pandangan masyarakat menyatakan omong-omong doang ya pendukung Prabowo. Ya nggak boleh nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung. Justru Anda harus memperbaiki diri supaya tidak dianggap omon-omon. Ya kan, memang program pemerintah itu bagus buat rakyat, tapi pelaksananya yang nggak amanah semua ini kalau dipegang uang maunya ya memang itulah. Saya bilang tadi program Pak Prabowo ini bagus, ya kan. Pidatonya juga bagus, cuma tidak bisa dieksekusi oleh pembantu-pembantunya. Ya, yang disayangkan Pak Prabowo ini kelamaan ganti pembantu-pembantunya yang nggak bisa kerja, masih aja dipertahankan atas nama persatuan, atas nama kekompakan, atas nama bagaimana caranya. Yang rasakan Anda kompak atau tidak itu rakyat. Kalau karena kekompakan Anda di sini pada akhirnya membuat rakyat menderita, membuat rakyat lapar, ya kan? Ini ada apanya ini? Jadi harus memang perlu ambil tegas. Banyak sekali pembantu-pembantu Anda itu yang memang ya tidak becus bekerja, ya ganti aja, resapel aja. Apa sih?
Susah amat kok. Toh Anda udah diberikan kewenangan besar oleh rakyat Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan semua menteri-menteri, pejabat-pejabat terkait itu adalah hak prerogatif Anda untuk menggantinya kapan saja, di mana saja, gitu loh. Jadi gunakan hak itu. Ya kan? Jangan terlalu sering membela anak buah karena mentang-mentang datang rapat sampai tengah malam, kerja tidak ada liburnya. Bukan begitu ukurannya. Rapat lama-lama kalau nggak ada hasilnya, ya apa juga yang mau dibanggakan. Rapat justru jadi pertanyaan, kok rapatnya tiap hari nggak ada libur sampai tengah malam, toh apa yang dirapatkan kok nggak terrealisasi di lapangan. Rakyat ada yang tidak bisa beli buku sama pulpen, ada yang mati karena tidak ada nasi di rumahnya, dilindas truk. Itu faktanya. Ada orang-orang 11 juta rakyat BPJS-nya ini, pajak belum diturunkan, PPN-nya belum diturunkan. Apa itu? Itu apa rapat lama-lama dengan orang-orang seperti itu, artinya nggak jalan. Ya wajar kalau kita nyatakan sebagai sebuah bentuk pencitraan semata, gitu loh. Terus bagaimana program data satu data itu yang oleh BPS saja, dan nanti akan dibintek lah semua minimal kepala-kepala desa setempat, RT RW setempat, untuk bagaimana mengisi data dengan benar. Data orang miskinnya berapa, ya kan? Yang anak yatim berapa, ya kan? Yang sudah tidak yatim piatu berapa? Itu kan harus jelas, dan itu selalu berubah-berubah. Sensus setiap tahun itu berubah karena ada yang lahir, ada yang mati. Itu kan berubah. Ini coba lihat data, kalau bisa kita lihat data KPU aja, nggak usah jauh-jauh lah. Ya kan, data tahun 2029 yang ditambahkan ke sini, padahal banyak. Kita lihat pemilu kemarin 2024, pemilu 2024. Masa orang mati dapat panggilan ke TPS, undangan memilih dari TPS yang benar. Jadi nggak jalan, tukang sensusnya nggak jalan, gitu loh. Ini yang bagaimana nanti tukang sensus itu benar-benar diberdayakan dengan rapi sehingga data-data itu jelas. Jadi apa bantuan masyarakat, bantuan pemerintah dari pusat ke rakyat itu tepat sasaran, bukan lagi hanya keluarga-keluarga kepala desa, keluarga RT, keluarga RW, keluarga pecamat, keluarga-keluarga pejabat yang dapat, padahal mereka mampu. Itu bos, ya kan? MBG lebih penting dari lapangan pekerjaan. MBG sekiralah bagus, memang ada efek untuk apalagi ini, ada mampu menggerakkan. Tapi pertanyaannya yang saya tadi tanyakan, kenapa ada anak SD yang di Kendari itu sampai tidak ada nasi? Berarti SD-nya belum kebagian MBG dong, ya kan? SD tempat dia sekolah belum kebagian program makan bergizi gratis dong kalau gitu, karena dia masih lapar. Buktinya mau makan gak ada nasi di rumahnya, emaknya lagi nggak punya duit, maka suruhlah anak itu untuk jualan tisu supaya bisa makan malam hari itu. Ternyata ketika dia menjalankan aktivitasnya menjual tisu, dia dilindas truk, mati. Ini masalahnya. Dan tidak boleh sebenarnya mempekerjakan anak. Ada undang-undangnya, anak-anak itu tidak boleh disuruh kerja, diperbudak. Cuma ya karena kenapa? Ya habis mau bagaimana lagi? Karena kemiskinan, kebodohan, akhirnya ya udah. Anak-anak juga disuruh bergerak membantu perekonomian keluarganya. Terus tugas negara kemana? Ya kan? Yang bawa pakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Mana itu? Taman konstitusi, bos. Ya, mungkin ya sekarang ngomong begini, tapi kemarin pilih Prabowo. Ini bukan persoalan orang sudah memilih atau tidak. Justru yang pemilih Prabowo itu harusnya kritis. Kita berharap memilih Prabowo supaya bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau nggak benar, gimana kita tahu, ya kan? Bukan berarti Anda kita memilih hari ini, lantas kita tidak boleh kritik dia. Justru kalau ada salah, kita lah yang memilih, misalnya pemilih Prabowo itulah yang mendengarkan, memberikan masukan yang bagus kepada Presiden agar bekerja sesuai dengan amanat konstitusi. Kan dia disumpah di atas kitab suci di hadapan parlemen perwakilan rakyat Indonesia dan ditonton oleh ratusan juta, disumpah di atas kitab suci, ya kan? Dan menurut keyakinannya dia disumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, ya kan, untuk menjalankan konstitusi itu. Kalau tidak dilanggar apa coba, ya kan? Boleh itu. Nah itu belum lagi ini jambret jadi korban. Ya iya kan, ngawur itu. Orang yang kena jambret dia yang jadi tersangka, justru yang penjambret
malah apalagi ini dapat keringanan, kan ngawur ini. Ya, saya kira nah Jumri harus jadi menteri, wes dadi Cililin. Ya, kita doakan saja semuanya bisalah sesuai apa yang kita sampaikan. Saya kira mungkin itu saja pemirsa Logika Rakyat. Sekali lagi ya, kita hari ini berduka lagi bahwa persoalan anak NTT yang tidak bisa beli buku dan beli pulpen, akhirnya dia mati bunuh diri, dan seorang anak berusia 8 tahun di Kendari, Sulawesi Tenggara, ya kan, itu jualan tisu dan ditindas truk karena tidak bisa makan siang. Ini adalah potret yang memilukan dan memalukan bagi bangsa kita sebesar bangsa Indonesia ini. Kekayaan kita nggak kurang, cuma kadang-kadang penyalurannya tidak tepat sasaran, banyak habis di korupsi. Dan sekali lagi saya harapkan pemerintahan Prabowo bisa serius melihat persoalan ini. Belum lagi BPJS Kesehatan kita ya, mungkin nanti kita akan konsolidasi lah. Ini BPJS Kesehatan ini perlu kita demo ini. Kurang ajar ini, 11 juta orang dilihatin terus anggaran subsidi kemarin aja tuh. Ini ada yang nggak benar. Maka saya berharap kepada kawan-kawan perwakilan buruh yang ada di Dewan Pengawas Kesehatan, perhatiin yang kayak gini, bos. Karena 11 juta itu bisa jadi adalah salah satu dan ada keluarga Anda sebagai Dewan Pengawas di situ. Ya kan? Mungkin itu saja dari saya. Semoga tayang ini bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih sudah para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, sudah menonton tayang ini. Semoga tayang ini bermanfaat untuk kita semua. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia melawan.